8 Juli 2026, tanggal di mana video ini diupload. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal ini, banyak kisah yang terkadang dilupakan di era sekarang. Sebuah pertempuran yang menentukan masa depan Balkan. Dunia kehilangan seorang ilmuwan yang membuka tabir rahasia tata surya. Armada Amerika Serikat memaksa Jepang membuka diri setelah lebih dari 2 abad pengasingan dirinya dari dunia luar. Korea Utara kehilangan pendiri negaranya dan memulai babak baru dalam dinasti Kim. Dan di Indonesia, terdapat penyerangan dan upaya pembunuhan kepada seorang aktivis anti korupsi. Dan inilah 5 tragedi dan peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Pada abad ke-12, Kekaisaran Bizantium dan Kerajaan Hungaria terlibat persaingan sengit untuk menguasai kawasan Balkan, wilayah strategis yang menjadi jalur perdagangan sekaligus pintu masuk ke Eropa Tengah. Di bawah kepemimpinan Manuel I Komnenos, Bizantium bertekad mempertahankan dominasinya. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada 8 Juli 1167, ketika kedua pasukan bertemu di dekat Sirmium yang kini berada di Serbia. Dipimpin oleh Jenderal Andronikos Kontostefanos, pasukan Bizantium berhasil memanfaatkan strategi dan disiplin tempur untuk memukul mundur pasukan Hungaria. Kemenangan ini memperkuat kembali pengaruh Bizantium di Balkan dan memaksa Hungaria mengakui kekuasaan Bizantium atas sejumlah wilayah. Abad ke-17 menjadi masa revolusi ilmiah, ketika pengamatan dan eksperimen mulai mengubah cara manusia memahami alam semesta. Salah satu tokoh penting pada era ini adalah Christian Huygens, seorang ahli matematika, fisika, dan astronomi. Melalui teleskop yang ia kembangkan sendiri, Huygens berhasil menemukan Titan, satelit terbesar Saturnus, serta menjelaskan bahwa Saturnus dikelilingi oleh cincin tipis yang terpisah dari permukaan planet. Ia juga menciptakan jam bandul yang lebih akurat dan mengembangkan teori gelombang cahaya yang menjadi dasar bagi perkembangan fisika modern. Namun, pada 8 Juli 1695, Huygens meninggal dunia di Den Haag pada usia 66 tahun. Meski demikian, penemuan-penemuannya terus menjadi fondasi penting dalam dunia astronomi dan sains hingga saat ini. Selama lebih dari 2 abad, Jepang menerapkan kebijakan Sakoku, yaitu menutup diri dari sebagian besar hubungan dengan dunia luar. Kebijakan yang dijalankan oleh Keshogunan Tokugawa ini membuat Jepang relatif terisolasi, sementara negara-negara barat mulai memperluas pengaruhnya di Asia. Situasi berubah pada 8 Juli 1853 ketika armada Amerika Serikat yang dipimpin oleh Matthew C. Perry dengan 4 kapal perang yang kemudian dikenal sebagai Black Ships. Perry membawa surat dari Presiden Amerika Serikat yang menuntut Jepang membuka pelabuhannya bagi perdagangan dan hubungan diplomatik. Setelahnya, Jepang bersedia untuk melakukan perundingan. Hingga setahun kemudian, lahirlah Konvensi Kanagawa yang mengakhiri lebih dari 200 tahun kebijakan isolasi Jepang. Peristiwa ini menjadi tonggak awal perubahan besar yang kemudian membawa Jepang memasuki era modern melalui restorasi Meiji. Sejak berdiri pada tahun 1948, Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung, tokoh yang membangun negara tersebut dengan ideologi Juche, yaitu konsep kemandirian dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Selama hampir 5 dekade, Kim Il-sung menjadi pusat kekuasaan sekaligus simbol negara. Namun pada 8 Juli 1994, Kim Il-sung meninggal dunia akibat serangan jantung pada usia 82 tahun. Kepergiannya memicu duka nasional dan menjadi momen penting dalam sejarah politik Korea Utara. Kepemimpinan kemudian beralih kepada putranya, Kim Jong-il,
yang melanjutkan sistem pemerintahan dinasti Kim di tengah krisis ekonomi dan ancaman kelaparan yang melanda negara itu pada pertengahan 1990-an. Pada akhir dekade 2000-an, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian utama di Indonesia. Di tengah berbagai upaya reformasi, muncul sejumlah aktivis yang vokal mengkritik praktek korupsi dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas. Salah satunya adalah Tama Satria Langkun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Ia dikenal aktif mengungkap dugaan penyimpangan di berbagai lembaga negara, termasuk kritik terhadap kepemilikan rekening gendut milik sejumlah perwira kepolisian. Dan pada 8 Juli 2010, Tama menjadi korban penyerangan oleh 4 pria tidak dikenal di kawasan Jakarta Selatan. Ia mengalami luka bacok serius pada bagian kepala dan tangan hingga harus menjalani perawatan intensif. Menurut kesaksiannya, 2 sepeda motor terus mengikuti kendaraan yang ditumpanginya. Salah satu motor mulai memepet, sementara penumpang dari motor lainnya menendang hingga ia terjatuh dan terpental beberapa meter ke aspal.